Dalam ajaran kuno Nusantara, alam tidak pernah benar-benar kosong. Di balik setiap pohon tua, aliran sungai, dan ruang sunyi, ada kehidupan lain yang tak terlihat oleh mata biasa. Dunia yang halus, dunia para makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia, memiliki hukum dan tata cara sendiri. Leluhur kita tidak menolak keberadaan mereka, justru menghormatinya, sebab bagi para orang tua zaman dahulu, makhluk halus bukanlah gangguan, tetapi bagian dari keseimbangan semesta. Mereka percaya setiap tempat memiliki penjaga, dan setiap penjaga memiliki sifat. Ada yang ramah, ada yang pendiam, dan ada pula yang menjaga batas agar manusia tidak lupa bahwa dunia ini bukan miliknya sendiri. Ketika seseorang melangkah ke tempat yang dihuni makhluk halus, biasanya alam akan memberi tanda. Udara mendadak berubah, bulu kuduk berdiri, atau suasana menjadi sunyi tanpa sebab. Bagi orang biasa, hal itu mungkin terasa seperti kebetulan, tetapi bagi mereka yang peka, itulah cara alam memberi peringatan bahwa ada kehidupan lain yang sedang memperhatikan. Dalam kebatinan Jawa, kondisi seperti itu disebut nggerantes rasa, keadaan di mana panca indera manusia berhenti bekerja, dan yang berbicara adalah rasa. Saat rasa itu hidup, seseorang dapat merasakan bahwa tempat yang ia injak tidak sepenuhnya kosong. Disinilah perbedaan antara orang yang hidup dengan kesadaran dan yang hidup dengan ketakutan, karena yang pertama membaca tanda dengan hormat, sementara yang kedua dengan cemas. Makhluk halus tidak selalu menyeramkan seperti dalam cerita. Mereka memiliki tingkatan dan tugas, sama seperti manusia. Ada yang menjaga tempat suci, ada yang menempati pohon besar sebagai rumah, ada pula yang hanya melewati suatu wilayah karena tertarik pada energi di sana. Leluhur kita mengenal istilah panggonan wingit, tempat yang memiliki daya gaib kuat karena menjadi persinggahan energi alam. Biasanya, tempat seperti itu ditandai dengan tumbuhan tertentu, aroma khas tanah lembab, dan suasana hening yang dalam. Di sana, waktu seolah berjalan lebih lambat, dan pikiran manusia menjadi tenang tanpa alasan. Itulah tanda pertama dari tempat yang memiliki penghuni tak kasat mata. Seringkali, para penjaga alam ini tidak menampakkan diri secara langsung. Mereka hanya memberikan rasa, atau kadang mengirimkan simbol, seperti hembusan angin di malam tanpa suara, atau suara ranting yang patah di tengah diam. Dalam ilmu tua, itu bukan kebetulan, melainkan bahasa yang tidak diucapkan dengan kata, tetapi dengan energi. Orang yang terburu-buru, sibuk dengan pikirannya, tidak akan memahaminya. Namun, bagi mereka yang tenang dan tahu cara menyapa, bahasa itu bisa terasa seperti salam. Itulah sebabnya para pertapa zaman dulu selalu memberi hormat setiap kali masuk ke tempat baru. Bukan karena takut, melainkan karena sadar bahwa mereka sedang bertamu di rumah makhluk lain. Ilmu tua mengajarkan bahwa makhluk halus tidak hidup di tempat kotor semata, melainkan di tempat yang memiliki keseimbangan energi. Bisa di hutan lebat, di makam tua, di sungai yang tidak pernah kering, atau bahkan di rumah yang sudah lama tidak dihuni. Tempat-tempat seperti itu memiliki daya tarik karena tidak banyak terganggu oleh getaran manusia. Mereka menyukai ketenangan, keheningan, dan keseimbangan antara unsur air, tanah, udara, dan api. Maka, bila engkau merasa sedang berada di tempat yang tenang, namun terasa berat, jangan terburu-buru menganggapnya angker. Bisa jadi itu hanyalah ruang di mana alam sedang menunjukkan wajah lainnya, tempat di mana yang tak terlihat sedang menatap balik dengan tenang dari balik tabir dunia halus. Dalam pandangan para leluhur, setiap tempat di bumi ini memiliki getaran yang berbeda-beda. Getaran itu lahir dari perpaduan unsur tanah, air, udara, dan api, yang masing-masing memiliki ruhnya sendiri. Di tempat-tempat di mana keseimbangan unsur itu kuat, disitulah makhluk halus sering memilih untuk tinggal. Mereka tidak asal menempati tempat, melainkan tertarik pada harmoni dan ketenangan yang tercipta
dari alam. Karena itu, tempat dengan udara sejuk, pepohonan lebat, dan aliran air jernih biasanya memiliki energi yang padat, namun lembut. Energi ini tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh hati yang peka. Saat seseorang berdiri di tengah hening alam yang hidup, kadang muncul rasa seperti ditatap, bukan oleh manusia, melainkan oleh kesadaran yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Para pini sepuh menyebut energi itu sebagai daya panggonan, kekuatan alami yang menjadi rumah bagi ruh dan makhluk halus. Di tempat seperti ini, udara bisa berubah dengan cepat. Hewan-hewan sering berperilaku aneh, dan aroma khas tanah terasa lebih tajam dari biasanya. Kadang tanpa sebab yang jelas, seseorang merasakan angin berhembus pelan, padahal pepohonan tak bergerak sedikit pun. Ilmu tua menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena lapisan dunia halus sedang bersinggungan dengan dunia manusia. Saat dua getaran ini bertemu, muncul perubahan kecil dalam suasana dan perasaan. Mereka yang peka akan merasa damai, sementara yang hatinya kacau bisa merasa takut. Bukan karena tempat itu jahat, tetapi karena batinnya belum seirama dengan energi yang menghuninya. Makhluk halus hidup dalam frekuensi yang lebih lembut daripada manusia. Mereka tidak membutuhkan rumah fisik, cukup dengan ruang yang memiliki keseimbangan alami dan tidak terlalu banyak gangguan dari energi kasar manusia. Dalam kebatinan Jawa, dikatakan bahwa tempat yang dihuni makhluk halus biasanya terasa adem nanging abot, tenang tapi berat. Udara tidak berisik, namun ada getaran lembut yang mengisi ruang di antara napas. Orang yang masuk ke tempat seperti itu seringkali tanpa sadar menurunkan suaranya, seolah tubuhnya tahu bahwa sedang berada di wilayah yang harus dihormati. Itulah bahasa alam yang tidak tertulis. Cara semesta mengajarkan kesopanan tanpa perlu kata. Ilmu leluhur juga menyebut adanya tanda-tanda alam halus yang bisa dikenali bagi mereka yang belajar membaca. Misalnya, cahaya kecil berwarna kuning atau hijau yang kadang muncul di malam hari tanpa sumber, atau suara langkah pelan di tanah basah, padahal tak ada siapapun di sana. Di hutan, bisa berupa hembusan angin yang berputar hanya di satu titik, atau burung yang tiba-tiba diam, serentak tanpa sebab. Semua itu bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa makhluk halus sedang melintas atau menjaga wilayahnya. Mereka tidak mencari perhatian, hanya ingin diakui keberadaannya. Orang yang berilmu akan memberi salam batin saat merasakannya, bukan untuk memanggil, tetapi sebagai bentuk penghormatan agar keseimbangan tetap terjaga. Makhluk halus tidak semua berasal dari golongan jin atau arwah. Sebagian adalah penjaga alam yang disebut roh panggonan, yaitu kesadaran yang lahir bersama tanah dan air di tempat itu. Mereka tidak berwujud manusia, tidak pula binatang, melainkan energi murni yang menjaga irama kehidupan alam. Itulah sebabnya tempat yang dihuni mereka sering terasa sejuk, teduh, dan damai. Namun, bila keseimbangannya rusak karena keserakahan manusia, energi itu bisa berubah menjadi berat dan menekan. Itulah peringatan agar manusia kembali menghormati bumi, air, dan udara sebagai bagian dari kehidupan. Sebab dunia halus tidak hidup terpisah dari manusia. Mereka adalah saudara tua yang menjaga dari balik kabut waktu. Dalam ajaran kebatinan Jawa, leluhur mewariskan banyak petunjuk tentang bagaimana membaca tanda alam yang menandakan keberadaan makhluk halus. Mereka percaya bahwa alam tidak pernah berbohong, hanya saja manusia modern telah kehilangan kemampuan untuk mendengarkan. Dalam ilmu tua, tanda-tanda keberadaan dunia halus tidak selalu berupa penampakan menakutkan, tetapi sering hadir dalam bentuk perubahan kecil yang halus, namun nyata bagi yang peka. Ketika udara tiba-tiba menjadi berat padahal cuaca cerah, atau ketika suara alam mendadak hening tanpa sebab, itulah isyarat bahwa kita sedang berada di wilayah yang memiliki penghuni lain. Alam memberitahu bukan untuk menakuti,
melainkan untuk mengingatkan bahwa manusia sedang melangkah di tempat yang seharusnya dihormati. Salah satu tanda yang sering disebut oleh para pini sepuh adalah keheningan yang hidup. Tempat yang dihuni makhluk halus tidak sunyi karena mati, tetapi karena ada kesadaran yang mengatur ketenangan di sana. Ketika seseorang masuk ke area seperti itu, tubuhnya sering merespons lebih dulu, entah dengan merinding halus atau napas yang tiba-tiba menjadi dalam. Orang yang terbiasa mengolah batin tahu bahwa tanda itu bukan ancaman, melainkan sapaan. Rasa dingin yang tidak berasal dari udara adalah salah satu bentuk getaran dari makhluk halus yang sedang memperhatikan. Mereka tidak serta-merta ingin menakutkan, hanya ingin dikenal sebagai bagian dari kehidupan di tempat itu. Leluhur mengajarkan, ketika merasakan tanda semacam itu, sebaiknya tenangkan hati dan ucapkan salam dalam diam, agar getaran manusia dan makhluk halus tidak saling bentrok. Selain keheningan, perubahan aroma udara juga menjadi pertanda. Kadang tercium wangi bunga yang lembut di tempat yang tak mungkin ditumbuhi bunga apapun. Atau sebaliknya, muncul aroma tanah basah dan dupa, padahal tidak ada sumbernya. Dalam ilmu rasa, wangi semacam itu bukan kebetulan. Bau harum menandakan kehadiran makhluk dari golongan halus yang suci, penjaga tempat suci atau roh yang tenang. Sedangkan aroma tanah lembab biasanya menandakan energi alam yang padat, bisa berupa makhluk penjaga atau arwah leluhur yang masih menjaga kawasan itu. Orang-orang dulu diajarkan untuk tidak menyepelekan tanda ini, karena bau adalah bahasa energi. Cara dunia halus memberitahu bahwa mereka hadir di sekitar manusia. Leluhur juga menandai tempat-tempat tertentu yang sering menjadi hunian makhluk halus melalui perubahan suara alam. Hewan-hewan yang tiba-tiba diam serentak di tengah malam, jangkrik yang berhenti berbunyi, padahal sebelumnya riuh, atau angin yang berhembus di satu titik saja. Semua itu dianggap tanda bahwa dunia halus sedang bergerak. Kadang terdengar langkah pelan di rerumputan, suara daun bergesekan, atau bahkan dengusan halus seperti napas di belakang telinga. Padahal tidak ada siapapun di sana. Orang yang berilmu tidak akan langsung takut, tetapi akan menundukkan hati dan menjaga pikirannya tetap hening. Karena reaksi takut hanya membuat energi semakin kacau. Tenang adalah perlindungan terbaik dalam wilayah yang penuh makhluk halus. Selain tanda alam, ada pula ciri-ciri fisik yang dapat diamati. Pohon besar yang berdiri tegak di tempat sunyi dan tidak ditebang meski sudah tua, biasanya menjadi rumah makhluk halus penjaga tanah. Begitu pula batu besar yang tidak bisa dipindahkan atau air yang tak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang, dipercaya sebagai tempat energi suci berkumpul. Kadang ada tempat yang tampak biasa, tapi terasa sangat menekan bila dimasuki tanpa izin batin. Semua itu menunjukkan bahwa dunia halus dan dunia manusia saling bertautan melalui energi. Leluhur tidak pernah melarang mendatangi tempat seperti itu, tetapi selalu menekankan etika batin. Datanglah dengan hati bersih, pikiran tenang, dan tanpa kesombongan. Karena bagi makhluk halus, manusia yang penuh rasa hormat akan diterima sebagai tamu, sementara yang datang dengan congkak akan segera ditolak oleh alam itu sendiri. Leluhur Jawa selalu menekankan bahwa tempat wingit bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dihormati. Tempat yang memiliki penghuni halus adalah ruang sakral, dan manusia yang masuk ke dalamnya dianggap sedang bertamu. Karena itu, ada tata krama batin yang harus dijaga, baik dalam ucapan, gerak, maupun pikiran. Dalam ilmu tua, setiap langkah manusia memancarkan getaran yang dapat dirasakan oleh makhluk halus. Bila seseorang masuk dengan niat sombong, maka alam akan menutup diri dan membuat suasana menjadi berat. Namun bila datang dengan rendah hati, dengan hati bersih dan rasa hormat, maka energi tempat itu akan menjadi lembut dan tenang. Itulah sebabnya para leluhur mengajarkan bahwa setiap kali memasuki tempat sepi, ucapkan salam batin, bukan karena takut, tetapi sebagai bentuk kesadaran
bahwa manusia tidak hidup sendiri di dunia ini. Dalam kebatinan, ucapan salam bukan sekadar kata, melainkan doa yang memanggil keseimbangan. Orang yang terbiasa berdoa atau melatih keheningan akan mudah merasakan perubahan energi. Begitu ia mengucapkan salam, biasanya angin terasa lebih ringan, udara lebih hangat, dan batin menjadi tentram. Leluhur mengajarkan agar tidak berbicara sembarangan di tempat wingit. Jangan tertawa keras, jangan berkata kasar, dan jangan berbuat sembrono. Sebab setiap kata adalah getaran yang bisa mengusik penghuni alam halus. Bahkan langkah kaki yang terburu-buru dianggap tidak sopan. Karena dalam dunia halus, kecepatan adalah tanda agresi. Maka, ketika berada di tempat seperti itu, berjalanlah perlahan, tenang, dan penuh rasa hormat. Selain etika fisik, sikap batin juga menentukan bagaimana energi di tempat wingit merespons kehadiran manusia. Orang yang datang dengan pikiran kotor, marah, atau dipenuhi rasa takut akan memunculkan getaran yang mengundang energi serupa. Sedangkan mereka yang datang dengan hati damai dan ikhlas justru diterima dengan lembut. Dalam ilmu rasa, hal ini disebut seimbang antara jagat gede lan jagat cilik. Keseimbangan antara alam besar dan alam kecil di dalam diri manusia. Saat batin tenang, makhluk halus tidak akan mendekat dengan maksud buruk, karena mereka pun menghormati manusia yang mampu menjaga dirinya sendiri. Tempat wingit bukan ujian keberanian, melainkan ujian kesadaran. Siapa yang sadar, ia akan selamat. Leluhur juga mengajarkan ritual sederhana untuk menjaga diri saat berada di tempat seperti itu. Misalnya, dengan membaca doa perlindungan sesuai keyakinan atau membawa niat baik dalam hati. Beberapa orang tua bahkan membawa segenggam garam atau bunga sebagai simbol keseimbangan unsur tanah dan air agar energi manusia selaras dengan energi alam. Tapi yang paling penting bukan benda, melainkan niat dan ketulusan. Karena sesungguhnya makhluk halus dapat membaca isi hati, bukan rupa luar. Bila niatnya tulus dan tidak mengganggu, maka mereka akan membiarkan manusia lewat dengan damai. Namun, bila ada niat buruk, tempat itu akan menegur, bukan dengan suara, tetapi dengan rasa tidak nyaman yang tiba-tiba datang tanpa sebab. Etika tertinggi di tempat wingit adalah kesadaran bahwa manusia dan makhluk halus sama-sama ciptaan Tuhan. Leluhur tidak pernah mengajarkan untuk menantang mereka, melainkan untuk hidup berdampingan dalam damai. Bila seseorang sudah terbiasa menghormati alam dan isinya, maka kemanapun ia pergi, alam akan menjaganya. Tidak perlu takut kepada makhluk halus, karena ketakutan hanyalah bayangan dari ketidaktahuan. Ketika manusia belajar untuk menghormati, bukan menantang, maka dunia halus pun akan menghormati balik. Seperti pepatah kuno berkata, "Sapa ngerti tata, ora bakal kena lara, siapa yang tahu adab, tidak akan celaka." Sebab di balik rasa wingit, sebenarnya ada cinta yang menjaga keseimbangan antara dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat. Dalam pandangan leluhur, dunia manusia dan dunia halus bukanlah dua alam yang terpisah, melainkan dua sisi dari satu kesadaran. Yang terlihat dan yang tidak terlihat hanyalah perbedaan getaran, seperti air dan uap, sama-sama berasal dari sumber yang sama. Karena itu, keseimbangan antara kedua dunia menjadi kunci agar kehidupan berjalan damai. Ketika manusia terlalu keras, dunia halus menjadi terganggu. Sebaliknya, bila manusia hidup dengan hormat, dunia halus pun tenang. Leluhur menyebut keadaan ini sebagai jagat gumelar lan jagat gumulung, dunia luar dan dunia dalam yang saling berkelindan. Siapa yang mampu menjaga keduanya, maka ia akan hidup dengan tentram di bawah perlindungan alam dan roh penjaga yang tak terlihat. Keseimbangan itu tidak bisa dipaksakan, melainkan harus dipelajari dengan rasa. Alam selalu memberi tanda, dan manusia harus belajar membacanya dengan hati yang tenang. Bila angin berubah arah tanpa sebab, bila hewan-hewan mendadak diam,
atau bila hati terasa berat di suatu tempat, jangan buru-buru takut. Itu hanyalah cara semesta berbicara. Dunia halus tidak datang untuk menakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa manusia sudah terlalu jauh dari kesadarannya sendiri. Maka, menjaga keseimbangan berarti menjaga diri, menjaga pikiran agar tidak kotor, menjaga ucapan agar tidak menyakiti, dan menjaga langkah agar tidak melukai alam. Karena bagi leluhur, yang rusak di batin manusia akan memengaruhi alam sekitarnya, dan yang tenang di hatinya akan menenangkan dunia di luar. Makhluk halus, roh penjaga, dan kekuatan alam semua tunduk pada hukum keseimbangan. Bila mereka marah, bukan karena benci, tetapi karena manusia melanggar batas yang seharusnya dihormati. Mereka menjadi gelisah ketika pohon suci ditebang sembarangan, sungai dikotori, atau tempat wingit dijadikan bahan hiburan. Dalam ilmu tua, alam adalah tubuh besar dan manusia hanyalah urat nadi di dalamnya. Bila urat itu terputus, tubuh pun sakit. Karena itu, tugas manusia bukan menaklukkan dunia halus, melainkan menjaga agar irama kehidupan tetap selaras. Dengan begitu, manusia dan makhluk halus dapat hidup berdampingan tanpa saling mengganggu. Leluhur tidak pernah mengajarkan untuk menolak keberadaan dunia halus. Mereka justru menjadikannya guru, cermin untuk memahami diri sendiri. Makhluk halus tidak bisa disentuh oleh tangan, tetapi bisa dirasakan oleh batin. Mereka adalah bayangan dari sifat manusia sendiri. Bila seseorang dipenuhi amarah, ia akan menarik energi serupa. Namun bila hatinya penuh kasih, maka makhluk lembut pun akan mendekat dengan damai. Itulah sebabnya orang bijak tidak pernah berdoa agar dijauhkan dari makhluk halus, melainkan berdoa agar diberi kebeningan hati untuk hidup berdampingan dengan mereka. Karena sejatinya, yang menakutkan bukanlah dunia halus, tetapi ketidakharmonisan dalam diri manusia sendiri. Akhirnya, ilmu tua mengajarkan satu hal sederhana. Hormatilah yang tak terlihat, sebagaimana engkau menghormati yang terlihat. Akhirnya, jangan menantang, jangan mengganggu, dan jangan sombong pada hal-hal yang belum engkau pahami, sebab dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia, tetapi oleh kesadaran-kesadaran yang diciptakan Tuhan untuk menjaga keseimbangan. Bila manusia mampu hidup dengan batin yang bersih, maka kemanapun ia melangkah, alam akan membuka jalan, hutan akan terasa damai, air akan memberi pesan, dan makhluk halus akan menjadi teman, bukan ancaman. Sebab bagi mereka yang memahami rahasia keseimbangan, tidak ada lagi batas antara yang gaib dan yang nyata. Yang ada hanyalah kehidupan yang saling terhubung dalam kesunyian yang suci. Dalam setiap bisikan angin malam, ada doa para leluhur yang masih menjagamu. Mereka tidak pergi, hanya berpindah alam, menatap dari balik kabut waktu, menunggu anak cucunya untuk kembali mengingat. Bila hatimu tenang saat mendengar kisah ini, mungkin itu pertanda ada darah leluhur yang sedang bergetar dalam dirimu. Ingatlah, ilmu tua bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dihormati. Karena semakin kau pahami asalmu, semakin kau mengerti arah hidupmu. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ruh pengetahuan para leluhur terus mengalir dan kisah kebijaksanaan kuno tetap hidup di antara kita. Ruh leluhur, di mana doa masa lalu bertemu dengan kesadaran masa kini.